Untuk selanjutnya kita akan beralih pada peserta selanjutnya, yakni Zara Putri Indah Soliha dari Universitas 11 Maret. Kepada Mbak Zara, apakah sudah siap? Sudah Ibu, tapi mohon untuk dibantu share screen-nya. Baik, mohon ditunggu ya Mbak. Operator mungkin bisa dibantu. Enggak, panitia bisa dibantu untuk share screen. Baik, silakan Mbak Amelia, waktu 7 menit dimulai saat presentasi disampaikan. Baik, bangun pagi siapkan umpan, sebelum pergi memancing ikan. Hati tergerak untuk siapkan salam pembuka untuk panelis dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankanlah, saya Zahra Putrinda Solihah dari Universitas 11 Maret untuk memaparkan gagasan yang berjudul RUU EBT merupakan angin segar bagi Indonesia sebagai upaya melakukan mitigasi dan adaptasi capai net zero emission demi mewujudkan energi yang bersih dan berkelanjutan di Indonesia. Yang terhormat panelis, teman-teman berpikir, serta hadirin yang berbahagia, dapat diketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber energi, baik energi fosil maupun energi baru terbarukan atau yang bisa disebut dengan energi non-fosil. Namun, dari jumlah penggunaan bauran energi primer yang telah terlihat dalam presentasi tersebut, diketahui bahwa EBT hanya dimanfaatkan sebesar 11%, yang mana saat ini kondisi EBT sendiri sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam penggunaan energinya. Karena makin lama, keadaan investasi dan ekonomi di Indonesia kian stabil yang akan memicu pada adanya krisis energi di Indonesia. Untuk itu, dari kondisi energi baru dan terbarukan tersebut, diharapkan dapat menjadi upaya bagi Indonesia untuk memaksimalkan energi yang dimiliki. Kemudian, terkait dengan energi baru dan terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, boleh minta tolong next. Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan adaptasi. Yang pertama yaitu pada tahun 2016, Indonesia telah melakukan penandatanganan Paris Agreement, yang mana dari penandatanganan tersebut, Indonesia telah mengesahkannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dan berkomitmen untuk menetapkan National Determined Contribution, yaitu menurunkan gas emisi rumah kaca secara unkondisional sebesar 41% dan secara kondisional sebesar, secara unkondisional sebesar 29% dan secara kondisional sebesar 41%. Kemudian pada tahun 2020, sebelumnya, yaitu Indonesia melakukan beberapa upaya yang dibagi menjadi dua, yaitu upaya prakondisi dengan adanya pengembangan sistem informasi dan kerentanan iklim nasional melalui aplikasi SIDIK yang dapat diakses melalui website http://ditjenppi.menlhk.go.id, yang mana hal tersebut pula didorong dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 untuk melakukan upaya dalam menyusun rencana adaptasi perubahan iklim di daerah. Kemudian selanjutnya terkait dengan lingkungan hidup dan sosial ekonomi, terdapat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 yang mana mengarahkan kepada pemangku kepentingan untuk melakukan konservasi lahan serta peningkatan produktivitas menuju pertanian berkelanjutan, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengarahkan kepentingan kepada pemangku kepentingan untuk melakukan identifikasi serta peningkatan daya dukung daerah aliran sungai. Pada tahun 2030 sendiri, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan resiko di semua sektor pembangunan. Next. Selain itu, Indonesia telah pula melakukan upaya mitigasi
yang mana terbagi menjadi beberapa upaya. Yang pertama yaitu pada sektor energi, Indonesia telah menentukan kebijakan bauran energi sebagai upaya mitigasi sekaligus mewujudkan net zero emission tersebut dengan tekad bulatnya yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, yang mana bauran tersebut telah tertera pada layar sebanyak EBT 23% untuk tahun 2025 dan 31% untuk tahun 2050. Kemudian pada sektor selanjutnya yaitu sektor pengelolaan limbah, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan strategi komprehensif, meningkatkan kualitas kebijakan, sekaligus meningkatkan kapasitas institusi, baik itu tingkat lokal maupun nasional, melalui upaya 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Kemudian pada tahun 2030 dan selanjutnya, Indonesia lebih berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari pengelolaan limbah. Next. Adapun upaya yang telah Indonesia lakukan dalam transformasi energi ini dapat diketahui hingga saat ini bahwasanya total kapasitas PLT EBT telah mencapai 10,7 gigawatt yang akan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahunnya. Pada tahun 2020 sendiri porsi kapasitas PLTU akan terus diturunkan. Kemudian pada tahun 2028 pembangkit EBT akan mengalami pengembangan yang signifikan dan pada tahun 2040 pembangkit tenaga nuklir ikut serta dalam menjaga keandalan, maksud saya sistem seiring dengan perkembangan teknologi nuklir itu sendiri. Next, pada 5 tahun berikutnya, EBT telah mendominasi total potensi PLT di Indonesia, dan pada 10 tahun berikutnya, seluruh pembangkit listrik di Indonesia berasal dari potensi EBT. Next. Sehingga dari judul yang saya angkat tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwasanya RUU EBT menjadi regulasi sekaligus payung hukum yang komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan dan pemanfaatan EBT yang berkelanjutan dan adil. Yang mana hal tersebut akan diciptakan dengan upaya memberikan kepastian hukum bagi pengembangan EBT itu sendiri, kemudian menciptakan kemandirian energi yang bersih serta berkelanjutan, memperkuat kelembagaan dan tata kelola pengembangan EBT, sekaligus mengoptimalkan potensi EBT dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Mbak Zahra Putri dari Universitas 11 Maret telah memaparkan presentasinya. Untuk selanjutnya mungkin untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab dari panelis. Dari Bang Akmaluddin Rahim mungkin dapat mengajukan pertanyaannya kepada Mbak Zahra, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Maria. Mbak Zahra, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Zahra. Ini khususnya menyampaikan gagasan terkait dengan RUU EBT, bahwasanya RUU EBT merupakan angin segar bagi Indonesia dan upaya mitigasi dan adaptasi capai net zero emission demi mewujudkan energi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, pertanyaannya Mbak Zahra, sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya, bahwa penggunaan bauran energi primer itu sangat besar pada batu bara, minyak, dan gas. Sementara sektor EBT masih kurang. Pertanyaannya adalah apa kendala di negeri kita sehingga penggunaan energi baru dan terbarukan itu tidak dilirik atau dikesampingkan dibandingkan dengan penggunaan energi fosil lainnya. Itu satu. Kemudian dari aspek regulasi, sebenarnya pemerintah ataupun Indonesia ada banyak regulasi yang mendukung penggunaan energi bersih atau energi baru terbarukan. Namun sampai saat ini ternyata RUU EBT belum juga disahkan. Menurut Mbak Zahra yang memperhatikan ataupun mengkaji terkait dengan RUU EBT, apa sih kendala sehingga kebijakan tersebut atau RUU EBT tersebut belum ditetapkan sebagai undang-undang? Itu saja pertanyaan dari kami.
Mbak Maria. Terima kasih. Terima kasih Bang Akmal atas pertanyaannya. Silakan Mbak Zara menjawab pertanyaan dari Bang Akmal dalam waktu 3 menit dimulai sejak pertanyaan disampaikan. Jawaban disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan bauran fosil yang masih sangat banyak di Indonesia dan apa yang menjadi kendala dalam mengganti bauran energi tersebut dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan, yaitu dapat diketahui bahwa Indonesia sendiri masih kurang di bidang pendanaan atau dana yang digunakan untuk melakukan transformasi tersebut, sehingga adanya EBT di sini yang memang sudah dilirik dan cukup potensial, namun belum mampu untuk diupayakan sedemikian rupa sehingga masih banyak energi fosil yang masih digunakan hingga detik ini. Namun itu pula juga harus segera diupayakan karena bahwasanya energi fosil makin hari makin terkuras, dan apabila Indonesia tidak segera melakukan transformasi tersebut, maka akan menjadi suatu bencana yang cukup mengerikan karena energi dan pertambangan ini cukup menyita banyak perhatian dan sekaligus kebutuhan bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Sehingga mungkin di awal bisa dilakukan dengan upaya memberikan fokus lebih dalam mentransformasi energi ini, yang mana dana tersebut dapat diperoleh dari upayanya negara sekaligus upaya dari daerah untuk melakukan transformasi ini. Kemudian terkait apa saja yang menjadi kendala pada RUU EBT sendiri hingga sampai detik ini belum disahkan, menurut saya itu karena dari Indonesia sendiri mungkin belum mampu untuk menerapkan sekaligus mengaplikasikan RUU tersebut bila nantinya telah disahkan. Jadi dengan semakin ditundanya RUU EBT ini yang meskipun memang sudah terlihat sangat potensial untuk dimanfaatkan, namun masih diurungkan untuk disahkan karena hal itu warga Indonesia sendiri juga masih mencoba untuk melakukan transformasi karena di sini negara tidak mampu berjalan sendiri, yaitu membutuhkan bantuan juga dari warga Indonesia secara keseluruhan. Jadinya dengan adanya persiapan yang lebih matang sekaligus persiapan yang lebih matang dalam bidang regulasi tersebut, maka diharapkan ke depannya EBT ini bila regulasi telah clear alias menjadi undang-undang dan kemudian masyarakatnya pun juga telah siap untuk melakukan transformasi, maka diharapkan transformasi tersebut dapat berjalan dengan optimal dan maksimal. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Zara Putri. Untuk selanjutnya kita akan beralih pada sesi pertanyaan dari peserta, yakni Mas Rahmat Hussein dapat mengajukan pertanyaan kepada Mbak Zara. Baik Kak, tadi kan dalam upaya mitigasi untuk mencapai net zero emission ada sektor pengolahan limbah. Jadi saya ingin menanyakan bentuk nyata apa saja sih yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan dalam mengembangkan strategi komprehensif, meningkatkan kualitas kebijakan dan kapasitas institusi yang dilakukan saat ini, yang sudah atau yang sedang berlangsung. Silakan Mbak Zara menjawab pertanyaan dari Mas Rahmat, waktu 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih untuk sektor pengelolaan limbah sendiri yang telah dilakukan hingga saat ini, yaitu dengan melakukan upaya pengelolaan limbah cair di perkotaan, kemudian mengurangi limbah yang dibuang ke landfill menggunakan upaya yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu 3R atau reduce, reuse, dan recycle, kemudian juga melakukan pemanfaatan sampah sekaligus limbah untuk digunakan dalam menciptakan atau menghasilkan energi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Zara Putri atas jawabannya. Untuk selanjutnya Mbak Putri silakan siapkan pertanyaan serta selanjutnya